Halo, apa kabar sahabat Tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mendorong terwujudnya infrastruktur tangguh, khususnya di wilayah yang memiliki tingkat risiko bahaya yang tinggi. Hal ini diyakini akan mampu mengurangi dampak yang diakibatkan dari suatu bencana alam. Hal tersebut diungkapkan oleh Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, pada pembukaan Seminar Infrastruktur untuk Masa Depan, Resiliensi Berkelanjutan, yang diselenggarakan oleh BNPB bekerja sama dengan Siap Siaga, Lembaga Kemitraan Indonesia-Australia, untuk manajemen risiko bencana di Kota Bogor pada 22 dan 23 Juli 2024. Seminar ini bertujuan untuk menggali masukan dari para pemangku kepentingan dan ahli melalui rangkaian diskusi tentang perkembangan transformasi, konvergensi, dan inovasi digital pasca tsunami 2004. Keterkaitan ketiga hal tersebut dapat mendukung resiliensi berkelanjutan. Raditya mengatakan, selain mengurangi dampak, infrastruktur yang tangguh ini juga dapat memberikan dampak positif terhadap manajemen bencana hingga mendorong perkembangan ekonomi. Di antaranya, memudahkan penanganan tanggap darurat, mempercepat waktu rehabilitasi dan rekonstruksi, mengurangi biaya, menjaga pertumbuhan ekonomi, hingga mempertahankan hasil pembangunan, menjaga kepercayaan investor, dan menjaga kelancaran arus barang dan jasa. Seminar ini diikuti oleh para pemangku kepentingan dari kementerian, lembaga terkait, organisasi non-profit, perusahaan dan peneliti, serta ahli di bidang konstruksi dan lingkungan. Guna antisipasi dampak puncak musim kemarau, BNPB mempersiapkan berbagai langkah pencegahan kekeringan dan karhutla yang kerap terjadi di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Berbagai upaya kesiapsiagaan tersebut diimbau Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat memimpin rapat koordinasi siaga darurat kekeringan dan karhutla di kantor Gubernur Jawa Tengah pada Selasa 23 Juli 2024. Pada bulan Juli dan Agustus, perakiraan curah hujan di Jawa Tengah kurang dari 50 mm. Hal ini dapat memicu berbagai fenomena kekeringan meteorologis, karhutla, kurangnya air bersih, hingga gagal panen. Suharyanto mengimbau agar upaya pencegahan seperti rapat koordinasi, patroli, dan apel kesiapsiagaan rutin dilakukan. Sebagai bentuk dukungan, BNPB memberikan bantuan berupa peralatan yang dapat digunakan untuk penanganan bencana kekeringan kepada 30 kabupaten kota yang telah menetapkan status siaga darurat kekeringan dan karhutla. BNPB juga memberikan bantuan dana siap pakai untuk masing-masing kabupaten kota sebesar Rp200 juta dan Rp300 juta pada Provinsi Jawa Tengah. Sore ini BNPB tadi dengan Bapak PT Gubernur Jawa Tengah kita melaksanakan rapat koordinasi untuk menghadapi bahaya bencana kekeringan. Berdasarkan data dari BMKG, untuk minggu ketiga bulan Juli ke depan, ini untuk Provinsi Jawa Tengah, curah hujannya hanya 50 mm. Artinya sudah akan masuk ke kemarau. Meskipun prediksi dari BMKG, kemarau tahun 2024 ini tidak akan sebesar dibandingkan 2023. Karena 2023 ada El Nino, tapi di 2024 tidak El Nino. Sehingga patroli, kemudian ini juga ada peralatan ya, seperti pompa, kemudian juga ada tandon air dan sebagainya, ini dilaksanakan sedini mungkin ya, sehingga kejadian 2023 tidak terjadi lagi. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto tinjau pos pengamatan Gunung Merapi Kaliurang di Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu 24 Juli 2024. Suharyanto dan rombongan disambut Kepala Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi Hadi Wijaya. Peninjauan ini dilakukan guna mendapatkan informasi terkini seputar monitoring aktivitas Gunung Merapi.
mengingat aktivitas Gunung Merapi mengalami kenaikan beberapa hari terakhir. Pada peninjauan tersebut, Kepala BNPB mendapat penjelasan dari Kepala Badan Penyelidikan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, Agus Budi Santoso. Agus menjelaskan terkait sistem monitoring, pengembangan teknologi, update hasil pemantauan aktivitas Gunung Merapi, dan informasi early warning system yang diteruskan kepada masyarakat. Melalui peninjauan ini, Suharyanto memastikan situasi Gunung Merapi dalam kondisi aman. Peningkatan ada erupsi Gunung Merapi, sehingga kami perlu datang ke sini. Dan ternyata apa yang disampaikan oleh tadi Kepala Balai, disampaikan oleh Pak Hadi Wijaya, ya kita patut bersyukur. Ternyata peningkatan eskalasi Gunung Merapi ini dalam batas-batas yang relatif aman. Sehingga masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar Gunung Merapi, ya di wilayah Jogja, Magelang, Solo, Klaten, nggak perlu khawatir, tetap tenang, tapi tentu saja waspada, meningkatkan kesiapan ini tetap harus terus-menerus dilaksanakan. Pos pengamatan Gunung Api Kaliurang menjadi satu dari beberapa pos pantau yang berjarak 7 km dari puncak Merapi. Dari pos ini dapat dipantau beberapa aktivitas Gunung Merapi, mulai dari perhitungan kegempaan vulkanis, deformasi magma, pergeseran lava kubah, dan lain sebagainya. BNPB memberangkatkan mobil edukasi penanggulangan bencana atau Mosipena ke Sekolah PAUD Lotus Kita di Mustika Jaya, Kota Bekasi pada Kamis 24 Juli 2024. Mosipena menjalankan misi edukasi kepada anak-anak dalam memperingati Hari Anak Nasional. Nadira Sehanur, selaku Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan BNPB, berharap Mosipena ini dapat mengenalkan kepada anak-anak jenis bencana yang ada di Indonesia. Diharapkan anak-anak dapat mengenal ancaman bencana dan dapat terhindar dari risiko bencana yang dapat terjadi kapan saja. Mosipena memiliki perpustakaan kecil yang dilengkapi buku-buku maupun produk edukasi untuk memperkaya literasi kebencanaan para pengunjung. Selain itu, terdapat juga televisi yang dapat digunakan untuk menonton video, film animasi, ataupun dokumenter kebencanaan. Petugas Mosipena juga mengajak anak-anak bermain permainan ular tangga yang di setiap kotaknya sudah disediakan pertanyaan dasar terkait kebencanaan. Permainan ini mengajak anak-anak bermain sekaligus belajar terkait penanggulangan bencana di Indonesia. Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB menerima kunjungan diorama edukasi kebencanaan dari Stikes Bengkulu pada 25 Juli 2024. Sebanyak 50 mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bengkulu berkunjung ke Geraha BNPB dalam rangkaian kegiatan lokakarya bidang penanggulangan bencana oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana atau Pusdiklat PB BNPB. Tujuan kunjungan mahasiswa semester 6 ini antara lain untuk menggali informasi terkait macam-macam bencana yang sering terjadi di Indonesia, serta cara mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dalam kunjungan edukasi kali ini, para peserta diajak untuk mengunjungi diorama edukasi kebencanaan di lantai 11 dan 12 Geraha BNPB. Para peserta tampak antusias dengan penjelasan kebencanaan yang disampaikan oleh tim komunikasi kebencanaan BNPB. Diorama edukasi bencana BNPB terbuka bagi pelajar, mahasiswa, institusi, maupun masyarakat umum yang ingin menambah pengetahuan seputar bencana dan bagaimana mitigasinya. Sahabat tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Pekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Ade Noviani undur diri. Sampai jumpa di Kilas Pekan berikutnya. Salam tangguh.